Jadi apa yang harus ditangani desa, apa yang harus ditangani kelurahan dan sebagainya itu ada. Gitu. Ya. Terus kira-kira keluhan yang lain apa kira? Selama Mas Santo ini bergelut sebagai orang yang dikenal masyarakat tuh bergiat dia, giat Wong-wong desa ini nek gitu. ngaran aku ki cah pegiat desa. Loh, ya, kemelinti, mulai Aku kemelinti. lho. Lah sakjane pegiat desa dhewe ki ya rong ngerti kok aku bendina Ini sawah itu. ya neng desa, Oh, neng no. sawah tra pekerjaan rutin arep piye neh. Ya wis kuwi. Ndak ada yang lain. Insya Allah tapi walaupun aku ki ning sawah, nek Lho saya to. Mendagri 5 ki aku ya iso. Oh, enggak. Maksudku ngene. Jadi sak liyane masalah kuwi mau, kira-kira enek masalah apa nih sing lagi rame gitu. Soal penanganan Covid ini. Kira-kira apa? Sementara ya wis ae lah. Wis ya, Kan sini ya. bersambung. Oh, ngono. Nah, jangan lupa pemirsa ya. Nanti kita akan ketemu lagi mungkin. Tapi materinya beda. Beda. Gak ngene iki tok. Ada Wis tok. yang- Pokoknya nek awakmu gabung terus karo pentas gugat, pinter-pinter. Tak jamin. Oke, Mas, saiki ndang dianu apa? Soal instruksi Oke. Mendagri itu saya juga ingin tahu soal. Jadi kawan-kawan kan juga pengen ngerti kan. Jadi nanti di lapangan itu sebenarnya kita bisa saling mengedukasi, saling mengisi. Ya toh, jadi biar tidak ada kebingungan Iya tak ngopi sik. Stop men lah ngomong. Gitu ya. Mas nih. Tak buka nih ya. Ya. Wis tok. Oke, ini isi Mana nih? isi dari Instruksi Mendagri nomor 5 tahun 2021. Pada diktum 7 itu disebutkan. Gak kayak kenceng toh? Kita, wah kembali. Jadi gini kan kawan, sebenarnya dia tuh ngempet ini dia pakai ini. Ya. Jadi gini, isinya diktum 7, Oh. kebutuhan pembiayaan dalam proses kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dan kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut. A. Kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Kemudian kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah APBD kabupaten kota. Kemudian di huruf C, kebutuhan terkait Babinsa /Babin Kamtibmas dibebankan kepada anggaran TNI Polri. Yang di Kemudian di kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment, ini biasa disebut 3T itu mungkin ya. Nah, dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan E, kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup. Kami ulang, yang E, kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi, Kabupaten, Kota. Oke, cukup. Berarti poinnya di sini nih, Mas. Berarti kebutuhan terkait dengan pembelanjaan ini ya untuk yang tingkat desa maupun yang kelurahan itu kalau yang desa dibebankan kepada dana desa, dan bisa didukung dari sumber pendapatan desa lainnya. Nah, kawan-kawan harus paham yang dimaksud sumber pendapatan desa lainnya itu apa. Ini kawan-kawan harus paham. Jadi desa itu ada macam sumber pendapatan. Di antaranya adalah dana desa. Terus? Oke.
Kemudian PAD, apa PAD? Pendapatan asli desa. Kawan-kawan muda harus paham ini, biar cerdas nanti. Kemudian ada lagi alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu bersumber dari pemerintah kabupaten. Kemudian ada lagi BHBR, bagi hasil pajak dan retribusi. Itu macam-macam pendapatan dana desa. Jadi melihat dari poin ini, kebutuhan di tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan yang lain. Artinya bisa dari PAD, bisa dari BHBR, bisa, atau dari ADD juga bisa. Karena di sini jelas menyebutkan. Ya, tak kembalikan sama pertanyaan yang di atas tadi ya. Misalnya saya bukan desa nih, saya dari pihak lain, pihak luar, di luar desa atau di luar kelurahan gitu. Saya minta anggaran ke Pak San sebagai orang yang di desa gitu misalnya. Bukan ke saya, bukan ke pemerintah desa. Ya, itu loh. Ya, sing jelas nek maksud kuwi mau ya. Misalnya sampean dadi omong desa, pemerintah desa gitu ya. Saya minta dukungan gitu ya. Itu boleh enggak dong? Ora oleh lah. Kalau melihat ini. Oh, enggak oleh. Saya enggak gitu? boleh itu. Enggak boleh. Enggak boleh. Gitu. Kenapa enggak boleh? Dasarnya jelas. Dasarnya jelas ini. Lah uang saya udah habis sih, anggaran saya enggak habis, gimana? Ya, kembali lagi. Panjenengan dari apa? Punya lembaga apa tidak? Ya, saya dari lembaga lain misalnya nih. Punya, minta ke lembaga yang saudara maksud itu lembaga lain itu. Nah, kalau jadi dari lembaga saya udah habis gimana? Apakah itu menjadi internal saya gitu? Ya jelas. Oh gitu ya? Iyalah. Jadi aja ngamuk-ngamuk nih desa. Jadi gitu. Desa itu sudah ini loh. Pengalamannya Pak Sano, apakah ada pihak lain yang ngamuk-ngamuk gitu? Nah, ngamuk-ngamuk iki gak enak sih saja nih. Maksud ngamuk-ngamuk minta mungkin minta ke desa itu loh mungkin. Oh gitu ya. Enggak boleh itu ya? Ya aja lah. Nesakne desa saithik ngono lho. Desa iki wis trak Covid iki wis belas ra iso apa-apa jadi sambat ae. Sampeyan enggak sambat berarti? Asline ya sambat atiku ki asline. Tapi aku kudu nyapo, ya aku ya bingung sakjane. Oke, jadi poinnya gini ya. Poinnya apa nih? Poin dari diskusi kita kali ini yang episode pertama ini. Ya. Pertama untuk ada 2 poin. Yang pertama soal pemakaman tadi yang sangat ramai. Yang kedua soal ini aja ya, pemanfaatan pembiayaan ini ya. Untuk kawan-kawan yang menyaksikan acara kita pada kali ini, berarti untuk pembiayaan kesimpulannya adalah untuk yang meninggal akibat COVID itu kalau proses di rumah sakit dan seterusnya pasien COVID itu dibiayai oleh pemerintah daerah melalui rumah sakit gitu ya. Nah, terus kemudian kalau sudah meninggal terus dimakamkan ya, itu udah menjadi harus didukung oleh desa bertanggung jawab. Ya, desa harus bertanggung jawab karena udah ada, bukan keharusan tapi desa bertanggung jawab. Desa bertanggung jawab, bentuk empati ya? Desa lah. Gitu. Kalau udah diinstruksikan Mendagri melalui ini ya. Mendagri nomor 5 ini. Nomor 5 itu. Itu sudah jelas. Ya. Terus kemudian anggaran desa ini kan besar ya, tapi kebutuhan desa juga sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan peran masyarakat, tidak hanya aparatur desa saja, tapi peran masyarakat secara luas untuk sama-sama mengawal dana desa kan gitu ya. Iya. Jadi kalau nanti kita pasang spanduk lagi ya jangan dibacokin ya gitu loh ya. Jadi itu semakin memperlihatkan siapa sih yang sebenarnya nggak suka kalau orang atau masyarakat itu lebih paham soal dana desa. Jadi jangan memperlihatkan arogansinya dengan main merusak soal ajakan-ajakan yang sifatnya itu positif, ngajak orang untuk fokus ke dana desa. Terus kemudian juga dana desa karena bisa dipakai untuk ini penanggulangan COVID ya kan. Oleh karena itu segala pembiayaan sudah ada porsinya masing-masing ya. Sudah ada. Nah, jangan sampai saling mencampuri kan gitu. Ya. Nah, gitu ya. Terus kira-kira ada tambahan apa lagi Mas? Banyak sih tambahannya sebenarnya. Ya
Kalau saya bisa menyampaikan, bisa saya sampaikan di sini, ya untuk semuanya harap maklum sajalah. Karena ini pandemi, ini adalah wabah, ini bencana, ya kita saling menyadari masalahnya apa. Ini semua tidak kita harapkan sebenarnya. Ini wabah ini adalah wabah internasional, bukan desa, bukan Indonesia saja. Nah, oleh karena kalau ada beberapa hal terkait dengan pembangunan desa yang mungkin tidak bisa terdanai, yaitu harap maklum. Ini karena kondisi yang memaksa, kondisi yang harus kita berbuat seperti ini. Jadi artinya berbuat seperti ini itu begini, banyak sih pembangunan infrastruktur desa yang terbengkalai ataupun gagal dilaksanakan, gagal realisasi karena untuk penanganan COVID-19 ini. Itu lumrah ya? Lumrah, karena Tapi memang kok di skala yang lebih besar kok usume nanggulangi COVID biaya tinggi kok malah bangun infrastruktur piye, Pak? Wah, jadi maksud skala lebih besar mungkin yang nanti kita bahas di episode ya sementara ini kita fokus di gaya pemakaman. Tadi kan sudah ada itu gaya pemakaman. Ya, soalnya ada orang-orang sudah sibuk ke COVID malah bikin rencana bikin membangun infrastruktur bahkan tanpa perencanaan ya. Itu perlu kita sikapi ya. Perlu kita cek sebenarnya. Tidaknya sekedar menyikapi, gampang kabeh wong iso nyikapi. Sing penting ngecek kuwi lho, sapa sing peduli, sapa sing gelem ayo. Oh iya. Nah. Kira-kira begitu ya? Iya. Ya. Oh ya, ini kawan-kawan kalau ada permasalahan apapun, ini mumpung kenal dengan melalui channel ini kan kawan-kawan lebih kenal dekat dengan Mas Harsanto yang salah satu orang atau orang mengenal pegiat desa kan gitu ya. Lah ini tolong kalau ada masalah dan sebagainya tentang desa ya kan, itu bisa sharing langsung, memberikan pesan kepada kami. Nanti kami akan membahas dengan tim, akan kami bahas untuk episode selanjutnya, atau juga langsung bisa menghubungi Pak San untuk diajak sharing, itu gak apa-apa gitu ya. Jadi jangan sampai waktu kita terbuang percuma, jangan sampai kita terlalu sering guyon ya kan. Jadi waktu harus kita isi dengan baik membangun desa, karena semua pada awalnya itu berangkat dari desa, pemerintahan gitu ya Mas ya. Iya. Nah, desa itu miniatur sebuah negara. Makanya desa sukses, otomatis negara itu apalagi sukses. Udah ada dana desa. Jadi harus benar-benar dikawal gitu ya. Untuk penutup, ini saya mau ngasih satu pesan ya. Di channel ini jangan di subscribe, bila perlu nggak usah di like maupun dislike ya. Tapi nek komen. Monggo terserah. Komen oleh ya? Oleh. Ya, tapi ingat tunggu terus episode kami, karena kami pasti akan menawarkan beberapa hal yang update yang akan bermanfaat bagi kawan-kawan, bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Madiun dan sekitarnya ya. Jadi isu yang kami angkat seyogyanya akan kami sesuaikan dengan yang update saja kan gitu ya. Lah mungkin dari saya seperti itu. Lah nih Pak San, untuk closing statementnya apa yang kira bisa disampaikan ke kawan-kawan? Pesanku ngene ae, sahabat-sahabat muda, sahabat-sahabat desa. Dadi ngene, nek mung sekedar urip, kabeh wong iso urip. Tapi piye? Urip sing migunani kuwi. Nah, makanya itu ikuti channel kami. Ikuti Pentas Gugat. Gak usah di-subscribe loh. Lah gak usah di-subscribe ra apa-apa. Los dol. Sing penting gak usah di-subscribe ra apa-apa. Sing penting ikuti terus. Insyaallah ini akan bermanfaat. Kita semuanya bekerja kan soalnya. Akan bermanfaat
akan bermanfaat bagi saudara-saudara, kaula muda, sahabat-sahabat desa. Kita Karena kan bukan, apa? Kita kan bukan YouTuber. Bukan. Ya, bukan. Yo ngene iki. Ini kan karena apa? Iki hobi. Ya, hobi. Makanya hiburan. ikutilah hobi kami. Hobi kami yang salah positif, oke? Oke. Demikian sedikit dari episode kita pada hari ini. Saksikan terus channel Pentasugat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali berani, berani saja.